Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di tempat ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang mengatakan, umat terbaik atau manusia terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi ini, khairun nas qarni. Manusia terbaik yang pernah ada di bumi ini, sebagian ulama menafsirkan, menjelaskan dari yang pertama lahir sampai yang terakhir lahir selain Nabi dan Rasul. Manusia yang terbaik adalah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kita mengimani kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya mereka adalah manusia yang terbaik sesudah para nabi dan rasul. Yang ingin kita ambil pelajaran dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana mereka bisa menjadi yang terbaik, bagaimana mereka disanjung oleh Allah dan Rasulnya, apa resepnya. Tentu banyak hal-hal yang mereka lakukan yang menjadikan mereka lebih utama, atau yang menjadikan mereka paling utama, atau manusia paling utama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara resep yang menjadikan mereka utama, yang menjadikan mereka mulia, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, ketika Allah mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang menginfakkan apa yang mereka miliki. Mereka orang yang beramal soleh, mereka orang yang terdepan dalam ketaatan. Tidak diragukan lagi mereka. Mereka pemimpin amal soleh.
Tidak ada satu kebaikan pun kecuali mereka telah melakukannya. Karena ini langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan, tidak diragukan lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan kebaikan-kebaikan atau ketaatan-ketaatan yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka lakukan, telah dinyatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang mereka kerjakan itu hanya mengharapkan apa yang Allah janjikan. Mereka tidak ingin sesuatu. Allah menggambarkan dalam surah Al-Fat bagaimana isi hati mereka. Ya bataguna fadlan, yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, yang mereka tujukan, yang mereka maksudkan dari amal yang mereka kerjakan itu hanya apa yang Allah janjikan. Tidak terbesit sesuatu sedikit pun di hati-hati mereka. Allah telah sucikan mereka. Allah kabarkan tentang isi hati mereka. Karena inilah mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah mereka menjadi manusia terbaik sesudah para nabi dan rasul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan kepada kita lantunan berikut daripada ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilatun. Allahu akbar. Siapa di antara kita yang pernah mengetahui salat kita diterima oleh Allah? Siapa di antara kita yang pernah mendapatkan kabar bacaan Quran kita diterima oleh Allah? Siapa di antara kita yang pernah dapat kabar infak dan sedekah kita diterima oleh Allah? Mereka telah mendapatkan kabar dari Allah kalau amal mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih hidup di atas permukaan bumi, tetapi tempat mereka telah Allah pastikan. Tempat mereka telah dilisankan secara langsung oleh Allah dan Rasulnya. Wa'adallahu wa kulla wa'adallahu al-husna, dan seluruh mereka dijamin oleh Allah surga. Bahkan per individu Nabi mengatakan Umar, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan sahabat-sahabat lainnya disebut namanya oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan, yang menjelaskan amal mereka diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Apa jamaah pelajaran yang mau kita ambil di sini? Tidak ada perasaan. Mereka tidak memiliki perasaan. Mereka tidak menganggap diri mereka telah berada pada puncak prestasi. Allahu akbar. Itulah yang membuat mereka senantiasa memperbaiki. Itulah yang membuat mereka unggul. Allah mengatakan, wa qulubuhum wajilatun. Jemaah, jika kita telah merasa puas dengan bacaan Quran kita, ketika kita sudah merasa puas dengan qiyamul lail kita, ketika kita sudah merasa puas dengan sholat Jumat kita, dan dengan ketaatan-ketaatan yang lainnya, maka tidaklah kita akan menambah kualitas dari ibadah yang kita kerjakan, dari ibadah yang kita lakukan. Ya subhanallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengabarkan wa qulubuhum wajilatun. Mereka, hati-hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka beramal, mereka takut kepada Allah. Mereka enggak merasa. Ini satu pelajaran berharga di antara resep yang menjadikan mereka senantiasa unggul, karena mereka tidak merasa, karena mereka bahasa sederhananya mereka enggak mentang-mentang. Abu Bakar masih hidup, orangnya masih hidup, Nabi sudah bilang Anda di surga. Allahu akbar. Tapi Abu Bakar setelah itu enggak merasa jumawa, tidak sombong dan seterusnya. Abu Bakar justru tambah memperbaiki amalnya, tambah bagus amalnya. Siapa yang enggak kenal pasukan Badar
yang Nabi Muhammad SAW mengatakan pasukan Badar, apapun yang mereka kerjakan sesudah ini, Allah ampuni dosa mereka. Allahu Akbar. Tapi mereka tidak meninggi di hadapan manusia dan di hadapan Rabb-nya manusia. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu resep dan diantara sekian banyak resep yang menjadikan amal para sahabat berkualitas, terus meningkatkan kualitas amal mereka. Semakin hari semakin berkualitas ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah orang-orang yang hidup di atas tanah dan dipastikan tempatnya akan kembali ke surga. Tidak ada dalam hati-hati mereka congkak, sombong, atau merasa puas dengan pencapaian yang telah mereka capai. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya, agar senantiasa kita memperbaiki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya, agar tidak tersingkap di hati kita, kita telah sampai pada puncak tertinggi. Karena ini adalah malapetaka, karena ini adalah sebab musabab timbulnya kesombongan. Perbaiki dan perbaiki. Hilangkan perasaan kita telah merasa atau kita telah berada di puncak keimanan, puncak ketaatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ayat Al-Quran yang Allah firmankan dalam surah At-Tur di ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna adaba rabbika lawaqi'. Ayat ini bagi sang pembaca Al-Quran atau para penghafal Quran, ayat ini sering lewat, ayat ini sering dibaca. Bagian dari ayat yang dimurajaah, inna adzaba rabbika lawaqi'. Silakan dicek, silakan dilihat, silakan dibaca tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ke-7 ini. Seorang khalifah, Amirul Mukminin, yang tempatnya di surga, yang Nabi telah katakan Anda di surga, lewat ayat ini demam 2 minggu. Demam lebih kurang 2 minggu. Karena dia merasa, karena dia menuduh jangan-jangan dirinya masuk di ayat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah kualitas Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, demam lewat ayat ini, inna adabar rabbika lawaqi'. Sesungguhnya Allah punya adab yang pasti akan Allah berikan kepada orang yang berhak nanti di hari kiamat. Jamaah, di mana tempatnya Umar? Umar fil jannah. Nabi mengatakan Umar fil jannah. Tapi lewat ayat ini Umar menganggap jangan-jangan dia masuk di ayat ini. Umar demam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal prestasi Umar diakui oleh Allah, diterima oleh Allah. Adapun prestasi kita semua hari ini adalah prestasi yang kita tidak tahu apakah diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah angkat perasaan puas dalam jiwa kita, sehingga kita senantiasa terus memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.